Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi sejarah, yakni proses kebangkrutan VOC. Materi ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 11 untuk mata pelajaran sejarah. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. VOC ini merupakan akronim dari Verenigde Oost-Indische Compagnie yang merupakan kongsi dagang yang dimiliki oleh orang Belanda. Berdiri pada tanggal 20 Maret 1602, dibentuk oleh Panitia 17 atau Heren 17. Adapun tujuannya adalah monopoli perdagangan, menghindari persaingan dagang sesama pedagang Belanda, dan juga untuk menghadapi kongsi dagang dari negara lain. Pertama pusatnya di Ambon, kemudian dipindah oleh Jan Petersen Koen ke Batavia atau dulunya namanya Jayakarta sebagai gubernur jenderal pertama yakni Pieter Both. Nah, VOC ini bagaikan negara di dalam negara karena kekuasaan VOC yang sangat luar biasa. Adanya hak oktroy yang diberikan oleh pemerintah Belanda membuat VOC bisa melakukan berbagai kebijakan, antara lain mencetak uang sendiri, memiliki pasukan sendiri, merekrut pegawai, kemudian mendirikan benteng, monopoli perdagangan, dan lain sebagainya. Kejayaan VOC sendiri pada tahun 1637, VOC ini berhasil mengekspor 10.000 pikul gula, setara 625.000 kg gula per tahun. Selain itu juga kekayaannya menjadi 78 juta gulden atau sekitar 7,9 triliun kalau sekarang. Kongsi dagang ini mempekerjakan sekitar 70.000 pekerja dan bertahan hingga 400 tahun. Asetnya sendiri terdiri dari 150.000 perahu dagang, 40 kapal perang, juga angkatan bersenjata, sekitar 10.000 tentara. VOC memiliki pekerja multinasional dari berbagai negara di dunia, menguasai wilayah yang luas di Indonesia. Kekayaan VOC sendiri sekarang itu baru bisa disamakan dengan jumlah kekayaan 20 perusahaan terbesar dunia seperti Apple, Microsoft, Amazon, ExxonMobil. Kemudian VOC mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Kemudian ketegangan antara Heren 17 yang ada di Belanda dengan Dewan Hindia yang mengurusi VOC yang ada di Indonesia. Biaya yang besar untuk menghadapi perlawanan dari rakyat Indonesia, misalnya saja perlawanan rakyat Banten yang dipimpin Sultan Agung Tirtayasa, kemudian perlawanan Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Kerajaan Mataram, dan juga perlawanan Sultan Hasanuddin di Kerajaan Gorontalo. Adanya praktek korupsi di pegawai VOC, kemudian berkembangnya praktek penyelundupan dan perdagangan gelap, anggaran untuk mengoperasikan kegiatan termasuk membayar pegawai sangat tinggi, juga terjadi persaingan yang sengit dengan kongsi dagang negara lain, antara lain dengan CDI miliknya Prancis dan EIC miliknya Inggris. Selain itu juga terjadi perubahan politik yang mana pada tahun 1795 Belanda dikuasai oleh Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Ini merupakan berbagai penyebab kemunduran VOC. Berikut ini gambaran mengenai VOC menjelang dibubarkan, yakni pada tahun 1778, Gubernur Jenderal VOC Ranger de Klerk menyerahkan angkatan laut dan beberapa wilayahnya kepada pemerintah Belanda. Kemudian tahun 1795, pemerintah Belanda mencabut berbagai hak istimewa yang dimiliki oleh VOC, karena pada saat itu Belanda dikuasai oleh Prancis. Nah, VOC ini dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai revolusi Prancis, yakni kebebasan. Kemudian pada tahun 1798, berdasarkan pasal 247 Staatsregeling, VOC dibubarkan. Tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan. Sejak 1 Januari 1800, kekuasaan VOC di Hindia Belanda diambil alih oleh pemerintah Belanda. Demikianlah materi mengenai proses kebangkrutan VOC. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.